Rayuan. Sejak semalam, pria mendiamkan Alexo. Meski benar mereka tidur di dalam kamar bersama, namun tetap saja, padahal hanyalah masalah sepele, tapi karena sepele itulah ibu hamil itu masih merajuk. Tahu sendiri kalau orang hamil moodnya berubah-ubah, bisa marah mendadak, sedih, semangat, dan lain sebagainya. Apalagi jika sudah mengidam melebihi keanehan profesor yang sudah anehnya minta ampun. Hani, mau es krim? Rayu Alexo, ini sudah kesekian kali cara yang dia gunakan untuk merayu pria, namun masih belum berhasil. Ini adalah cara paling sederhana yang dicetuskan Lexa tadi sebelum berangkat sekolah. 1 detik, 2 detik, pria masih dengan diamnya tanpa menjawab, padahal Alexo sudah sangat berusaha merubah mood ibu hamil itu. Bahkan pekerjaannya yang menumpuk dia serahkan pada Arya yang jomblo akut itu dan tidak mau tahu sebelum mengembalikan mood yang baik untuk ibu hamil ini. Hani, es krim rasa apapun akan Mas kabulkan bagaimana? Tawarnya lagi, dia sudah kehabisan akal dan ide. Mata pria langsung berbinar begitu mendengar rasa apapun yang dia inginkan. Terdengar menyenangkan, tapi apakah suaminya ini benar akan mengabulkan permintaannya? Bagaimana bisa pria dingin itu sanggup mengabulkan semuanya? Sekalian pabrik pembuatan es krimnya? Tanya pria hati-hati dengan wajah imutnya. Apapun demimu. Angguknya pelan, pasrah dan sabar. Kemudian Alexo mengambil gawainya yang berada di celana menghubungi seseorang. Arya, beli pabrik pembuatan es krim yang mempunyai banyak rasa. Alexo langsung memutuskan sambungan telepon sepihak tanpa mendengar jawaban Arya di seberang telepon. Baiklah, aku mau es krim jagung. Beonya sambil tersenyum manis ke arah suaminya. Es krim jagung? Alexo menatap istrinya horor, mengerjapkan matanya berkali-kali bahwa dia tidak salah dengar. Kemarin es krim labu, sekarang es krim jagung. Besok apa lagi? Apa aku salah membuat adonannya? Kenapa semua es krim yang dia minta aneh dan baru aku dengar? Batin Alexo, maklum orang kaya mana tahu es krim enak tapi murah. Kenapa diam tidak mau mengabulkannya kah? Pria menatap sendu, Alexo yang masih diam, namun sedetik kemudian dia sadar kalau sang istri akan merajuk lagi. Buru-buru mengatakan, Hani, siapa bilang tidak mau mengabulkan? Mas pasti cari kok, tenang saja, tidak sampai 1 jam es krim itu sudah berada di depanmu. Bagaimana? Mengelus pipi pria yang lembut, senyum Alex paksakan dirinya sudah ketar-ketir menghadapi ngidam aneh istrinya itu. Hai, dari mana aku bisa mendapatkan es krim jagung? Pikirnya menebak-nebak di mana dia harus beli. Sekarang pergilah cari apa yang kau mau. Yang ku mau tidak boleh orang lain yang mencarikan, cukup kamu, titah pria lembut. Sesuai perintah ratu, Alexo mencium kening pria pelan, kemudian Alexo keluar dari dalam rumah. Setelah hampir 3 jam lamanya merayu, pada akhirnya istrinya itu luluh. Sekarang tinggal bagaimana Alexo bisa mendapatkan es krim permintaan istrinya itu. Dengan mengendarai mobil pelan, Alexo sesekali berhenti di supermarket, namun masih belum menemukan apa yang dia cari. Di sisi lain, Arya sedang mengerjakan tumpukan berkas di depannya. Sudah seperti gunung, sungguh banyak sekali, tidak ada yang mendengar gerutuannya. Hingga tiba-tiba, ponsel yang dia letakkan di sembarang tempat berbunyi dengan nyaring. Kemana sih ponselku? Tadi perasaan tadi di sini, hilang kemana coba? Arya terus mencari karena suaranya tidak berhenti. Setelah menemukannya di bawah meja, mungkin jatuh saat Arya fokus mengerjakan tugasnya. Lebih tepatnya tugas bosnya yang diambil alih. Karena dipaksa, jika tidak akibatnya jauh lebih mengerikan dan kalian pasti tahulah. Awas saja jika tidak ada yang penting. Namun setelah melihat sang penelpon, Arya berhenti menggerutu, perasaannya mendadak tidak enak. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Arya menggeser tombol hijau ke atas dan mendekatkannya di telinga. Halo? Tapi betapa tidak kesalnya hari ini, seharian berada di kantor. Pekerjaan yang sudah seperti gunung ditambah satu hal lagi, yaitu bosnya meminta hal aneh lagi. Pabrik es krim dengan banyak rasa.
Arya menghela napasnya kasar mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri dari emosi yang sudah memuncak sambil memijat pelipisnya. Pelan Arya bergumam, "Tenanglah, semua baik-baik saja." "Iya, baik-baik saja." Berulang kali Arya mengatakannya pada diri sendiri. Setelah tenang, Arya menelpon seseorang. Carikan pabrik es krim yang mempunyai produk banyak rasa. Setelah itu beli pabrik itu atas nama Nona Preya. Bilang pada mereka menantu Deluxis menginginkan pabrik itu. Kalau mereka tidak mau, lakukan apapun agar mereka setuju untuk menjualnya. Arya langsung mematikan gawainya, setelahnya melempar HP-nya ke sofa. "Hai si bos, ada saja. Apa mungkin ibu bos lagi ngidam ya?" "Entahlah." Setelah bergumam, Arya kembali mengerjakan pekerjaannya yang menumpuk dan tidak ada habisnya itu. Beruntung Alexo adalah sahabat sekaligus sudah dianggapnya keluarga. Jika itu orang lain, maka bersiap-siaplah atas konsekuensi yang didapatkan orang itu. "Kak, kapan kita bermain lagi dengan adik Rain? Adik kangen sama dia." "Besok sore saja, kalau nanti kakak tidak bisa karena sudah janji sama Dedi buat belajar." "Aku ikut boleh?" tanya Alexa. Ini sudah kedua kalinya dia berbicara. "Kakak kan pernah bilang kalau mau ikut ngomong sendiri sama Dedi." Jawabnya santai. Kakak gak seru?" Lexa cemberut memanyunkan bibirnya ke depan sambil komat kami tidak jelas. "Baiklah, nanti kakak bantu bicara sama Dedi." Pada akhirnya Alex selalu mengalah pada adik kesayangannya ini. Di sisi lain, lapor tidak? Iyalah halus lapor, kamu mau lehermu itu tanpa kepala. Mereka semua menggeleng. Salah satu di antara mereka pergi untuk melapor. Setelah satu dari mereka pergi, yang lain sangat menyayangkan karena seseorang itu berani mengusik keluarga Deluxis. "Hai, berani benar orang itu membangunkan singa yang tertidur," ucap lainnya. "Benar, mereka tidak tahu saja bagaimana jika keluarga itu diganggu." Sebagian menggelengkan kepalanya pelan. "Musuh bebuyutan, Akhirnya hari ini datang juga. Sudah sangat lama kita berdiam diri. Sepertinya kelompok itu masih belum mengenal kelompok kita dengan baik," ucapnya pelan dengan senyum miringnya. Yang lain hanya diam mendengarkan dengan seringaian masing-masing di sudut bibir mereka. Bukan meremehkan kelompok lainnya, hanya memang sudah lama mereka tidak muncul di permukaan. Mungkin kali ini musuh yang dihadapi lebih kuat dari sebelumnya karena berasal dari negara lain. Membutuhkan rencana matang untuk melawan mereka. Kita lanjutkan mengawasi mereka, mungkin ada informasi yang lebih penting. Tapi ingat, jangan sampai kalian hilang kewaspadaan ataupun meremehkan musuh, karena kita masih belum tahu apakah kekuatannya lebih besar atau tidak. "Baik, laksanakan," jawab mereka serentak. Setelah itu mereka menyebar ke berbagai posisi agar lebih mudah mendapatkan informasi. Mereka berhati-hati karena ini negara orang, bukan negara sendiri, jadi mereka benar harus berbaur dengan baik.